fokus pada peraduan malam. Jangan sia-siakan dengan segera mata terpejam, sebab cinta bukan direngkuh dengan sekedar angan dan impian. Namun perjuangan nyata berbekal pengorbanan. Garis tangan bukanlah jalan tanpa rintangan. Di sudut asmara ada tergambar harapan. Takdir pertemukan kita pada tatapan pertama, penuh makna, lalu hidup terpermadani. Cinta. Anggraini kekasihku, meskipun esok malam hari kita tak lagi temukan purnama yang begitu indahnya, kini aku tak akan takut lagi, karena senyumanmu akan selalu menggantikan keindahannya. Pada setiap sudut ruangan istana akan nampak selalu damai. Engkau telah memberikan kedamaian pada Jenggala. Terima kasih, duhai kekasih Purnama. Bersamamu adalah lelaki yang selalu memberikan pintu surga, mempersembahkan ruang pengabdian bagi perempuan, dan memiliki sepenuhnya atas pengorbanan jiwa raga. Tak sebatas kalimat cinta, namun perjuangan tak berhenti pada layuan, tapi buktian engkaulah lelakiku yang akan mengayuh rindu jika sekian waktu tak bertemu, yang akan menata cerita jika hari dilewati bersama, yang akan mengayuh rindu jika sekian waktu tak bertemu, yang akan menata cerita jika hari dilewati bersama.
Mas Panji. Sudah menjadi tanggung jawabku lah untuk mengabdikan seluruh jiwa ragaku kepada lelaki yang diperuntukkan dewata kepadaku. Engkaulah suamiku sekaligus junjunganku. Tetapi Kang Mas, kenapa kecemasan akhir-akhir ini menyelimutiku? Kecemasan? Kecemasan yang bagaimana, wahai istriku? Entahlah Kang Mas, barangkali karena mimpi buruk saja di beberapa malam terakhir ini. Maka tak ingin aku cepat memejamkan mata, biar kutunggui purnama hingga tergantikan tugasnya oleh mentari esok pagi. Janganlah engkau simpan gelisahmu itu, wahai istriku. Karena gelisahmu adalah batu sandungan juga untukku. Kita telah disatukan sumpah untuk tetap saling menjaga. Maka, udarlah gelisahmu itu, wahai istriku. Mimpi-mimpi buruk itu, Kang Mas. Mimpi yang misterius. Mimpi yang bagaimana, istri? Bukankah tak baik menceritakan mimpi buruk, Kang Mas? Biarlah kusimpan dan semoga cepat terlupakan. Baiklah. Jika begitu, lupakanlah. Kang Mas akan selalu menjagamu, akan selalu di sampingmu, dan akan tetap selalu menjaga tidurmu, wahai istriku.
ini akan menjadi catatan buruk bagi Jenggala. Bagaimana nantinya sikap Kang Mas Jayawangsa ketika mengetahui bahwa aku telah mengingkari perjanjian yang telah lama disepakati? Jenggala dan Kediri adalah satu darah. Niatan baik menyatukan dua negara yang masih satu moyang telah kami rajut sekian lama. Keturunan Ramanda Erlangga, Raja Agung Kahuripan, sudah kami rajut antara Kediri dan Jenggala. Tapi sebaiknya Gusti Prabu berterus terang saja pada Dyah Agung Jayawangsa dari Kediri. Belum. Beliau mengetahui sendiri kenyataan ini. Ini bukanlah semata-mata karena kesalahan Gusti Prabu. Semoga saja Prabu Jayawangsa mau memahami dan mempunyai kebijakan sendiri atas persoalan ini. Tak mudah menerima akan harapan yang sudah membangunkan kecewa dan amarah di dada. Yang mulia bisa saja membangunkan prasangka pada kenyataan yang menyesak dada. Saat janji membangun alibi untuk harga diri. Seandainya Raden Panji mau menahan diri dan menganggap aku sebagai ayahandanya, tentu hal ini tidak akan pernah terjadi. Telah sejak usia Raden Panji kanak-kanak, antara Jenggala dan Kediri telah mengikat janji untuk menjaga kejayaan dan kedamaian dua negara yang masih satu wangsa. Maka dijodohkanlah Raden Panji yang akan meneruskan tahtaku kelak di Jenggala dengan Galuh Candrakirana yang adalah keturunan dari Kang Mas Jayawangsa dari Kediri. Aku tak sanggup untuk menyampaikan kenyataan bahwa Raden Panji telah memperistri Anggraini yang adalah wanita dari kasta yang berbeda. Jangan terlalu berlarut dalam menggali hal ini, Gusti Prabu. Semua pasti ada jalan keluarnya. Aku tak sanggup jika harus menanggung dosa apabila terjadi pertumpahan darah karena kecewaan Kang Mas Jayawangsa. Telah diisyaratkan oleh raja terdahulu untuk menghindari perang saudara. Itulah alasan kenapa Ramanda Prabu Erlangga membagi Kahuripan waktu itu menjadi dua antara Jenggala dan Kediri, bukan tanpa alasan. Berikan tanggung jawab kepada hamba Gusti untuk dapat mengurangi beban yang sedang berkecamuk pada Paduka. Sampaikan permohonan maafku pada Kang Mas Jayawangsa. Ceritakan apa adanya. Semoga dengan kehendak Dewata, Jenggala dan Kediri tetap berjaya.
Bukankah kejayaan itu membutuhkan pengorbanan? Bukankah kerukunan itu membutuhkan kesepakatan? Lalu apa yang diharapkan dari sebuah pengkhianatan? Apa salah apabila ingkar disebut kejahatan? Dan biarkan aku menaruh curiga, semoga bukan gendering permusuhan, namun tetap kita tingkatkan kewaspadaan. Siapkan tentara, kita patut diperhitungkan. Kekuasaan dibangun dengan kewibawaan, meremehkan adalah jalan perpecahan. Tak raja adalah kekuatan di tengah laga, membela kehormatan demi jiwa raga. Ampun Gusti Prabu, hamba mengirim pesan dari Gusti Prabu Jayangrana. Dengan penuh kerendahan hati, beliau meminta maaf. Bukan niat beliau untuk berkhianat, apalagi melakukan penghinaan terhadap saudaranya sendiri. Penebusan kesalahan akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan kembali dari Gusti Prabu. Perjanjian itu telah diucapkan oleh dua orang raja dan bukan suatu hal yang bisa dengan mudah dipermainkan. Kesepakatan itu tidak hanya mengikat dua keluarga saja, namun juga dua negara. Sumpah yang akan membangun kejayaan bersama dengan mudah dirontokkan. Lalu, bagaimana dengan nasib putriku, Dewi Galuh Chandra Kirana, yang selama ini telah menjaga hati dan pikirannya untuk berkorban demi negara dengan mau dijodohkan dengan Panji Kertapati? Apabila putriku sakit, maka aku akan lebih sakit lagi. Lalu, apa yang dapat menggantikan rasa sakit itu, Gusti Prabu? Janji tak boleh diingkari. Ucapan raja tak boleh didusta. Apabila keinginan membangun kejayaan bersama masih menjadi harapan, maka segala resiko apapun harus dilakukan tanpa apapun menjadi alasan. Sebelum kekecewaanku menjadi amarah, sampaikan kepada Prabu Jayangrana untuk berpikir dan bertindak secara bijak. Ingsun masih berpikir positif.
hingga menunggu itikat baik dari Jenggala. Enjing bidal kumuruh saking jroning praja anggung ingkang bala kaswa para busananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arsa madangi jagat mung paning sak puncak ing wukir marabatan semirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung
Jangan biarkan air mata Kangbok menetes begitu deras. Jangan biarkan kesedihan yang berlarut. Kangbok adalah sekar keputren Kediri. Maka kemuraman Diko adalah kemuraman seluruh rakyat Kediri. Kesedihan itu hanya akan melemahkan daya hidup dan menyurutkan surya kejayaan keraton. Saya akan membujuk Ramanda Prabu untuk segera menyelesaikan penghinaan ini. Kebijakan Ramanda Prabu tidak boleh melembek. Karena kewibawaan raja juga dipertaruhkan dalam persoalan ini. Jangan ikut mengambil tindakan yang dapat semakin memperkeruh keadaan di Mas Gunung Sari. Yakinlah, yang menjadi keputusan Ramanda saat ini adalah yang paling tepat. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Saya membela kehormatan Diko, kehormatan Ramanda Prabu, kehormatan Kediri, karena saya merupakan bagian di dalamnya. Kadang yang dianggap kita adalah benar, belum tentu adalah benar bagi orang lain. Karena ini menyangkut persoalan dua negara. Biarlah luka ini cukup aku yang menanggungnya. Apabila Yang Widi memang telah menggariskan takdir untuk Galuh Candragirana dan Raden Panji Kertopati untuk menyatu, maka meski liku cerita akan dilalu, pasti akan tetap dipertemukan. Namun apabila garis takdir itu tidak menyatukan, maka tindakan apapun tak akan mengubah garis takdir itu. Garis takdir bisa kita rubah dengan segala upaya daya, Kangbok. Dan aku salah satu yang akan menggoreskan jalan takdir itu. Setiap manusia punya hak untuk berdaya, merubah garis nasib menjadi lebih berwarna. Maka hendaklah jangan pernah menyerah, apalagi mengalah, sebab bahagia perlu diperjuangkan. Ketika cinta dan kesetiaan tak dapat diperjuangkan, jangan menyerah mencari kebahagiaan, sebab manusia harus hadapi kenyataan, bukan sekedar terus memeluk kenangan. Dimas Gunung Sari, terima kasih atas perhatian yang telah kau berikan kepada Kangbokmu ini. Namun demi negara dan rakyat, kita harus mampu mengendalikan karsa dan kemarahan. Karena apabila angkara sudah menyelimuti hati para penguasa, rakyat yang kembali menjadi korbannya. Jangan sampai ada pertumpahan darah antara Kediri dan Jenggala, hanya demi memenangkan amarah hati dan harga diri. Biarkan ku pikul sendiri rasa kecewa dan patah hati. Saja sebagai pengorbanan cinta sejati yang telah lari bersama-sama jiwa yang mati. Aku percaya esok pagi masih ada janji mentari yang hangat melunasi beku hati yang tak terbalik. Sampai pada waktunya nanti kembali bersemi. Aku wanita yang memegang setia, yang tak lemah oleh segala coba. Mencoba seperti karang pada hantaran ombak samudra. Adalah sebuah ujian, maka kau akan temukan
persetan dengan kesetiaan. sandungan atas kedamaian dan kejayaan, maka perlulah dikorbankan. Karena kejayaan butuh tumbal, ini sudah menjadi keputusan. Karena awal cinta mereka sudah tanpa persetujuan. Jikalau dia batu sandungan atas kedamaian dan kejayaan, maka perlulah dikorbankan. Karena kejayaan butuh tunggal, ini sudah menjadi keputusan. Karena awak mereka sudah tanpa persetujuan.
Jangan gegabah, Gusti Prabu. Apabila tindakan yang hina tersebut sampai dilakukan oleh Gusti Prabu, maka Raden Panji Kertapati yang di Kota Dalem kadang menjadi penerus tahta Jenggala nantinya akan terpukul. Sudah tidak ada jalan lagi, Pamanda. Ini semua kesalahan dari Raden Panji sendiri. Kegemaran Raden Panji tidak beda jauh dengan Diko Dalem Paman. Seorang pangeran, namun lebih senang berkelana menjadi rakyat jelata pada umumnya. Bukankah itu sebuah keluhuran? Menjadi seorang penguasa memang harus paham dan mengerti keadaan rakyatnya, karena diharapkan nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan berpihak pada rakyat. Pamanda dulu juga adalah seorang putra mahkota dari Kahuripan. Pilihan Pamanda untuk berkelana membuat tahta Kahuripan Paman serahkan kepada Ramanda Prabu Erlangga. Sekarang, kalau hal itu terjadi pada Raden Panji, akan dibawa kemana tahta Jenggala kelak? Karena hanya dia satu-satunya putra mahkota. Itu semua sudah digariskan oleh Yang Dewata. Kita tinggal menjalaninya. Menjumpai Anggraini di sebuah padepokan pada pengembaraan Panji. Lalu mereka jatuh cinta. Kemudian menikah tanpa sepertujuan ingsun selaku orang tuanya. Apakah itu bukan sebuah kekurang ajaran? Tidak perlu mempersalahkan yang sudah terjadi. Itu semua sudah digariskan. Biarkan menjadi tanggung jawabku untuk mencari jalan keluar dan membujuk Raden Panji. Ini membutuhkan sikap dewasa dan bijaksanamu, Raden. Saat ini tak perlu mempermasalahkan yang sudah terjadi. Semua harus berlapang dada, mencari jalan keluar agar tetap beriringan pada tujuan yang utama. Panji memang bersalah, Eyang. Apapun keputusan dari Ramanda Prabu, pasti akan hamba jalani. Karena ini sudah garis takdir yang diberikan pada saya oleh Dewata, Eyang. Sampaikan pada Dewi Anggraini istrimu agar mau berbagi cinta dengan Galuh Candrakirana. Bukan persoalan yang mudah. Beberapa waktu yang lalu
Eyang sudah membujuk Prabu Jayawangsa untuk mau menerima kenyataan ini. Namun, nasi telah menjadi bubur dan dia tetap meminta menikahkan putrinya Galuh Candrakirana denganmu, Raden. Maksud Eyang Kili Suci? Tetap jadikan Galuh Candrakirana istrimu yang kedua. Dewi Anggraini harus mau menerima. Namun demikian, posisi permaisuri harus diberikan kepada Galuh Candrakirana karena dia yang berhak dan dia yang akan memberikan keturunan penerusmu nantinya yang akan memegang tahta kejayaan Jenggala dan Kediri. Itu permintaan yang berat, Eyang Kili Suci. Tidak mungkin saya bisa melakukannya. Apalagi saya harus melukai hati istriku Anggraini. Saya menolaknya, Paman. Panji Kertapati, jangan biarkan kesabaran Ramandamu ini hilang karena ulahmu. Sadarilah bahwa perlakuanmu nyaris membuat pertumpahan darah antara Jenggala dan Kediri. Masih keras kepala. Engkau adalah pewaris tahta Jenggala. Mau kau hancurkan negaramu sendiri? Mengapa saya harus menjadi putra mahkota? Mengapa saya yang harus berkorban untuk menyatukan dua negara? Mengapa saya yang harus disalahkan apabila dua negara berselisih dan berperang karena ada yang ingkar janji? Bukankah ini semua kesalahan Eyang Erlangga yang dulu membagi Kauripan menjadi dua negara, Kediri dan Jenggala? Bukankah saya punya hak untuk memilih cara saya sendiri? Bukankah saya punya hak untuk memilih Anggraini daripada Galuh Candrakirana? Panji Kertapati, tidak sepantasnya kau berbicara seperti itu.
Meskipun berat dan bertentangan dengan hati nurani, namun Sabdo Pandito Ratu wajib dijalankan. Ini adalah bentuk pengabdian seorang Nayaka Praja dan juga pengorbanan untuk sebuah kejayaan. Apabila dalam setiap mimpiku adalah bunga tidur semata, namun mengapa firasatku semakin tidak nyaman, pikiranku tidak tenang, jiwaku ketakutan, mimpi itu selalu menghantuiku. Meskipun demikian, akan aku selalu berikan senyum terindahku di hadapan suamiku. Werdi suksma raheng tresno kegambaran swarga loka prapti suci wosing ati sira kang mas kang den anti muksa woyong datan lewung sorot sira kang pinunjang Duh Gusti Maha Mukti sun suwiji mring sejati sekaring sonya ngombak raga endahing sira kang sun rasa asmara wedo wahing janji duh garbaning sun kang kinawa pesti. Maafkan saya, Gusti Putri Anggraini, harus tertanggalkan rasa kemanusiaan ini bukan hanya demi sebuah kesetiaan semata pada raja, namun juga untuk keselamatan rakyat dan perdamaian negara. Satu nyawa lebih baik dikorbankan demi menghindari permusuhan antara dua negara. Saya akan bersaksi bahwa pengorbanan Anggraini besar untuk cinta Raden Panji dan kejayaan Jenggala. Werdi suksma raheng tresno kegambaran swarga loka prapti suci wosing ati sira kang mas kang den anti muksa woyong
tan lewung sorot sira kang pinunjang duh Gusti Maha Mukti. Anggraini, maafkan aku yang tak dapat menjagamu karena cinta Panji hingga Anggraini harus dikorbankan. Kenapa perdamaian harus mengorbankan cinta? Kenapa juga cinta harus dipaksakan? Engkau adalah pewaris tahta dari Jenggala. Jangan menjadi lemah dan berjiwa lembek hanya karena wanita. Kelak kamu akan tahu bahwa kejayaan memang harus ditegakkan, bukan semata demi kewibawaan raja, namun juga untuk kemakmuran rakyat. Anggaplah Anggraini adalah pahlawan untuk kejayaan Jenggala. Kesedihan, amarah dan kekecewaan ini pada setiap langkah pengembaraanku. Kehidupan harus terus berjalan, biar aku terus mengenangmu wahai kekasihku. Di tengah riuh menyatu dengan rakyatku. Terima kasih selama ini telah membersamaiku, hingga aku tahu hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Aku tinggalkan Jenggala mengikuti arah langkah membawa. Sampai kapan? Entah. Pada suatu ketika, batas kesendirianku barangkali telah ditakdirkan usai, karena telah hadir menggantikanmu, duhai Anggraini, wanita yang memang telah dijodohkan dewata kepadaku, Galuh Candrakirana. Indah citra bulan datari, luntur kalanen dulu pelajar melatimu, sewu kembang ning taman asri indah sinawan, anggonmu lesih layu kala ailan diko. Purnama telah menghangat kembali di pelataran cinta yang lama gelap. Pasuryanmu sumirang sumunan, tak lali-lali luwe ora bisa lali. Jroning ati tumanggap opo to aku hilaf, lamun ton tresnani marang sliramu.
suwito buyaramnya keronto-ronto eling kalamun tan bisa suma